Sebentar. Oh, enggak, chattingannya aja saya. Oh, oke. Sebentar. Ya, karena saya nggak lagi ini ya. Di WA atau di sini? Di sini aja bisa. Oke, bisa coba. Ini kesaksian dari Bapak Apostolik ya. Oke, sebentar. Ya, Screen. Oke. Dari chatnya ya. ya. Nah, ini dia. Tradisi diperoleh dari para rasul dan gereja yang sangat besar, sangat kuno, yang sangat luas dikenal didirikan dan diatur di Roma oleh kedua rasul yang sangat mulia, Petrus dan Paulus. Lalu setelah para rasul yang terberkati, Petrus dan Paulus mendirikan dan membangun gereja di Roma, mereka menyerahkan jabatan episkopal keuskupan kepada Linus versus Heresis 33 strip 2 2 sampai 3 ya. Oke. Iya, terima kasih. Jadi kalau menurut kesaksian Bapak Apostolik, keuskupan atau kepausan di situ diserahkan ke Linus, berarti Linus itu menerima atau yang Hmm. membangun. Ya, dia menerima ya. Hmm, Berarti ada ada sosok yang berotoritas pertama kan sebelum Linus. betul. Dan nama yang disebutkan pertama siapa? Petrus atau Paulus? Petrus dan Paulus di sini. Petrus dulu yang utama ya. Nah, berarti siapa Paulus pertama? Jelas Petrus. Nah, di situ sudah terbantahkan dua poin mereka. Satu, sumber mereka itu sumber sesat, sumber pseudo palsu. Kedua, ada sumber yang lebih valid yang justru lebih mengkokohkan atau memvalidkan posisi kita. Nah, itu Mm-mm. dulu soal Linus. Semoga bisa terjawab ya. Ya. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau memberikan sedikit koreksi. Persilakan kita bincang santai aja ya ini. Eh, eh. Ya, bincang bersahabat ini pamanku yang saya hormati. Terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih Bro Aldo. Iya, jadi jelas ya. Ternyata setelah saya selidiki juga gitu ya bahwa Linus ini memang mendapatkan ini ya perutusan bukan perutusan sorry jabatan itu diserahkan kepada Linus begitu ya sebagai paus yang kedua dalam Adversus Heresis tadi. Oke. Dan ternyata ada hal menarik juga ya Bro Aldo bahwa muridnya Petrus itu tidak hanya Markus ya sebagai anak rohaninya gitu yang diutus ke Alexandria, tetapi Linus juga sebagai eh, apa ya semacam juru catat atau penerusnya Markus lah kurang lebih begitu ya yang notabene menemani Rasul Petrus begitu. Ya, terima kasih Bro Aldo. Oke, mungkin dari Cucu atau Pak Jack Separoh nih yang belum berbicara terkait dengan primat deh kita coba meluas atau mau bertanya atau bagaimana? Mangga lah, ngobrol santai saja. Pak Tom, silakan atau Pak Jack Sparrow atau Cucu. Halo? Ya, Ah, yang lebih dulu hadir aja kayaknya. oh siap. Bang Cucu, silakan. Bang Cucu Ayo, tadi Om Cucu. video belum aku putar ini, mau diputar terkait apa? Siap, siap, siap. Heeh. Ya, sebagai primat tuh kalau saya boleh kutip ya, ini masih kalau berkaitan sama bukunya Steve Ray itu. Mm-mm. Nah, ini salah satu primatnya itu kalau kita lihat dari sisi biblis ya itu eh, Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan Allah dan diberi kuasa mengikat dan melepaskan begitu. Mm-mm. Nah, pertama kalau soal kunci, nah ini yang diberikan di sini maksudnya adalah kuasa untuk memimpin dan mengatur Mm-mm. eh, mengatur kerajaan surga dan karena kerajaan surga yang ada di dunia ini adalah gereja, maka Rasul Petrus dan penggantinya diberi kuasa untuk memimpin gitu kan. Ya. Itu seperti kita lihat di ya tadi sudah kita lihat sedikit ya Matius 16 ayat 18
terus 28, 19 sampai 20 gitu kan. Iya. Nah, kalau kalau kita sedikit menoleh ke belakang di Perjanjian Lama itu kan pemegang kunci kan di Yesaya 22 itu kalau nggak salah ada Eliakim itu kan Mm-mm. diberi tanggung jawab untuk memegang kunci rumah Raja Daud kan gitu. Sering Hmm. dikutip teman-teman apologet juga sih sebenarnya. Sebagai Nah, bentuk tipologi ya, kurang lebih ya begitu ya cuy ya. betul Jadi betul betul tipologi. Heeh. bahwa Petrus ini seperti Eliakim di mana dia dipercaya sebagai perdana menteri, kurang lebih begitu ya, cu. Ya, ya betul betul. Nah, dengan analogi yang sama kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus itu tentu saja tidak membuat Petrus lebih tinggi dari Yesus ya. Ini Mm-mm. kan nyambung juga tadi dengan kutipan yang sempat dibicarakan oleh Bro Aldo ya waktu awal-awal bagaimana pandangan gereja Antioquia terhadap Kefas gitu kan. Mm-mm. Bahwa tidak membuat Petrus itu seperti Yesus begitu kan. Lebih tinggi dari Yesus gitu. Sebab ya tentu saja biar apa bagaimanapun Yesus tetaplah pemilik kunci yang menguasai kunci itu gitu kan. Iya. Nah, nah, kunci itu ya menggambarkan pemberian kuasa penuh dan otoritas ya atau kuasa absolut dan tertinggi yang diberikan kepada Petrus. Jadi kunci bukan apa ya, bukan berarti kunci pintu masuk saja membuka, tapi seluruh kunci bagi pintu rumah atau kerajaan Allah dalam arti ini gereja gitu, yang menyangkut seluruh kepemimpinan umat beriman gitu. Nah, tugas ini kemudian dijalankan oleh magisterium Paus dan para uskup dalam persekutuan dengan Paus, yaitu tugas wewenang untuk mengikat dan melepaskan dalam hal pengajaran iman dan moral. Nah, itu dasarnya di Matius 16, 19 dan 18, 18 gitu. Hmm. Nah, berikutnya masih soal kunci ya, Iya. berkaitan sama primat ini juga. Menurut ajaran Bapak Gereja, kuasa mengikat dan melepaskan itu kuasa mengajar ya, mengajar dan kuasa untuk mengampuni dosa gitu. Nah, Iya. ini saya kutip sedikit dari Katolisitas ya. Saya Oke. kutip sedikit. Perlu di-share Eh, screen? enggak sih, enggak usah, enggak apa-apa. Oke. Ini panjang nanti cari, kalau share screen carinya susah lagi. Siap, siap. Nah, ini ada teolog skolastik eh, namanya siapa nih? Suarez ya. Nah, Hmm. dia menggabungkan ajaran Santo Gregorius dan Maximus. Kuasa memegang kunci ini meliputi tiga hal, yaitu kuasa memberikan sakramen-sakramen, kuasa memimpin atau mengatur, dan kuasa untuk mendefinisikan ajaran iman dan moral. Hmm. Jadi di sini kunci bukan sesuatu yang dibagi-bagikan sama rata kepada semua pengikut Kristus. Iya. Interpretasi kunci di Perjanjian Baru harus dilihat dalam konteksnya seperti di Perjanjian Lama. Sebab di Perjanjian Lama pemberian kunci kerajaan Yehuda Hmm. hanya diberikan kepada Eliakim. Hmm. Maka di Perjanjian Baru juga hanya kepada Rasul Petrus. Sedangkan karena Yesus menginginkan agar gerejanya terus bertahan sampai akhir zaman, maka pemberian kunci atau wewenang ini berlangsung terus sampai kepada para penerus Petrus. Hmm. Dan karena secara prinsip yang diberi wewenang selalu tidak pernah mengatasi yang memberi wewenang, maka Petrus dan penerusnya yang diberi wewenang tidak akan pernah menjadi lebih tinggi daripada Kristus sang pemberi wewenang. Hmm. Sebab apapun yang ditetapkan oleh Petrus adalah yang menjadi ketetapan Kristus. Petrus hanya menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Kayak gitu. Jadi Siap. kurang lebih apa namanya berkaitan dengan primat ya, itu berkaitan dengan kunci ya. Iya. Terus mungkin dari tadi teman-teman sudah membahas banyak sejarah ya tentang Hmm. keutamaan Petrus dan penerusnya gitu. Nah, eh, ada satu kisah menarik ini jauh setelah setelah zaman para rasul ya. Itu waktu menjelang sebelum konsili Efesus tahun 431 Hmm. itu kan ada per, per, pertentangan
teologis antara Nestorius dari Batrik dari Konstantinopel dengan Cyrillus Batrik Alexandria gitu kan. Oke. Nah, mungkin ini saya bacakan sedikit ya. Mungkin ini buku dari buku yang ditulis oleh Romo Edi Kristianto OFM, gagasan yang menjadi peristiwa gitu. Nah, saya agak panjang, tapi ini menarik. Nanti akan dilihat bagaimana peran Uskup Roma gitu. Ya. Nah, ini kan seorang Nestorius yang kurang lebih hidup pada tahun 451, yang berkuasa sebagai Batrik Konstantinopel pada tahun 428 sampai 431. Ketekunannya dalam ortodoksi membuatnya menolak baik Arianisme maupun Apollinarianisme yang berpandangan bahwa satu pribadi, Kristus, hanya mempunyai satu kodrat ilahi. Hanya mempunyai satu kodrat, yaitu ilahi saja gitu. Sebaliknya Nestorius menegaskan bahwa Kristus mempunyai dua kodrat, insani dan ilahi, yang selalu berbeda tetapi bersatu dalam cara yang unik secara metafisis. Afirmasi Nestorius ini sesuai dengan pandangan ortodoks saat itu, bahwasanya dua kodrat Kristus tidak disintesiskan atau dicampur adukan di dalam pribadinya yang satu. Tetapi tidak sejalan dengan itu pandangan yang menyangkal kesatuan hipostasis dari dua kodrat dalam satu pribadi ilahi. Ada 3 implikasi kristologis yang memposisikan Nestorius. Pertama, jika kodrat insani Kristus itu unik secara metafisis, hal itu tidak sama sebagai manusia, dan karena itu tidak mempunyai kemampuan menyelamatkan manusia. Kedua, berkenaan dengan ekaristi. Jika Kristus bukan ilahi dan insani secara konsubstansial, maka tidak ada jalan dalam mana unsur-unsur fisik dalam komuni kudus dapat memberikan bagian kehidupan spiritual ke bagian insani. Ketiga, berkenaan dengan Maria. Jika dua kodrat Kristus disatukan dalam cara unik secara metafisis, maka Maria tidak dapat menjadi Theotokos atau ibu yang mengandung Allah atau bunda Allah. Sebab dengan batasan terlahirkan tidak dapat berbeda dengan secara metafisis dari yang melahirkan. Secara lugas, Nestorius mengajarkan bahwa di dalam Kristus ada dua kodrat yang membentuk dua pribadi, dua subjek yang bertanggung jawab, keduanya bersatu dengan cara semata-mata ekstrinsik.